Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Farida, NPM 21140008. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Oji Tama, SPD MPD. Baik, di sini saya akan presentasikan sejarah sebagai ilmu. Apa sih sejarah sebagai ilmu? Di sini ada 3 yang dikemukakan oleh seorang tokoh. Ada 3. Yang pertama dari Nazir pada tahun 1983, di mana ia mengemukakan ilmu ialah suatu pengetahuan yang baik natural ataupun sosial yang sudah terorganisir serta tersusun secara sistematis. Yang kedua, itu menurut Lawrence pada tahun 1996. Ilmu menandakan seluruh kesatuan, ide yang mengacu pada suatu objek yang berkaitannya secara logis. Yang ketiga, menurut Sikun 1972, ilmu adalah dunia fenomenal dan metode pendekatannya itu berdasarkan pengalaman dengan berbagai cara seperti observasi, eksperimen, survei, dan sebagainya. Kemudian ada syarat-syarat ilmu pengetahuan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada objektif. Objektif pengetahuan yang harus dikaji berdasarkan fakta. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan dalam pengkajian suatu objek. Yang ketiga ada sistematis. Sistematis itu ilmunya disusun secara teratur, saling ketergantungan satu sama lain agar memudahkan mengumpulkan suatu data dan menyaring data. Yang keempat ada universal. Universal ini bersifatnya umum tanpa adanya campur tangan pribadi atau khusus. Ada juga sifat-sifat ilmu pengetahuan. Yang pertama ada rasional. Rasional ini ilmu yang didasarkan dengan caranya berpikir melalui nalar, yaitu dengan otak manusia. Yang kedua ada objektif. Objektif ini tentang kebenaran yang sesuai dengan kenyataan objektivitasnya. Yang ketiga ada empiris. Empiris ini kesimpulannya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan atau uji kebenarannya secara fakta atau secara mendalam atau secara objek. Yang keempat itu ada akumulatif. Akumulatif ini didasarkan ilmu dasar yang dibentuk secara kesempurnaan, kemudian ditambah lagi, diperbaiki sehingga menjadi suatu yang semakin sempurna. Terus ada kelompok-kelompok ilmu pengetahuan. Di sini kelompok ilmu pengetahuan ada 3. Adapun kelompok ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu
pengetahuan sosial. Dan yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan budaya. Ilmu pengetahuan budaya. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini ilmu yang mengkaji gejala-gejala alam itu baik hayati maupun non hayati. Contohnya seperti pembelajaran matematika, pembelajaran bio, pembelajaran fisika, dan yang kedua itu ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial. Apa ilmu pengetahuan sosial ini? Ilmu yang mengkaji kehidupan manusia dengan sesamanya. Contohnya seperti sosiologi, sejarah, ilmu hukum, ilmu politik, terus ada namanya ilmu ekonomi. Yang ketiga ada namanya ilmu pengetahuan budaya. Ilmu pengetahuan budaya ini ilmu yang mempelajari ilmu spiritual dan kehidupan manusia. Itu seperti istilahnya seperti bahasa, agama, kemudian filsafat dan kesenian. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri ini ada sekitar 5. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama itu ada empiris. Apa sih empiris itu? Empiris suatu kajian yang menggunakan fakta dan bukti yang jelas kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada objektif. Objektif ini ditulis apa adanya. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi objektif ini harus ditulis secara apa adanya, dan sesuai dengan faktanya. Dikaji sesuai apa adanya dan ditulis sesuai faktanya. Tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Yang ketiga ada teoritis. Teoritis ini seperti menjelaskan suatu kajian. Dijelaskan ya. Menjelaskan suatu kajian. Yang keempat ada namanya generalisasi. Generalisasi itu suatu kajian
berdasarkan pemikiran rasional. Suatu kajian berdasarkan pemikiran yang rasional. Kemudian yang terakhir ada metode. Metode ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pemecahan suatu masalah. Oke. Jadi di sini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama ada empiris, ada teoritis, ada generalisasi, dan ada metode. Kemudian ada metode penelitian. Ada yang namanya metode penelitian. Oke. Yang pertama ada tahap heuristik. Tahap heuristik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber tertulis. Dan yang kedua ada sumber lisan. Nah, yang sumber tertulis ini itu dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Kembali lagi bawahannya, yaitu verifikasi atau penelitian kembali setelah tahap heuristik. Verifikasi ini dibagi menjadi 2. Apa? Ekstern dan intern. Kemudian verifikasi ini tahapannya di bawahnya ada interpretasi. Interpretasi ini penelitian terhadap suatu peristiwa. Interpretasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deskriptif, dan yang terakhir ada selektif. Kemudian yang terakhir setelah interpretasi, historiografi. Ini yang terakhir, yaitu penulisan sejarah. Penulisan dalam sejarah. Ini yang terakhir setelah melalui interpretasi, verifikasi maupun tahapan heuristik. Mungkin sampai di sini saya mempresentasikan UTS saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 13 menit.